Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai proposal business plan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai konsep dasar kewirausahaan, karakteristik wirausaha, sikap dan perilaku wirausaha, serta mempelajari juga bagaimana cara mencari peluang usaha. Selanjutnya, untuk mengembangkan sebuah bisnis yang baik, maka kita perlu menyusun sebuah perencanaan yang kita buat dalam sebuah business plan. Bagaimana cara menyusun business plan? Mari kita pelajari bersama dan perhatikan slide-slide berikutnya. Oke, inilah sistematika atau form untuk sebuah proposal business plan. Di bagian pertama atau halaman awal, ini ada cover, dimulai dari judul proposal, kemudian ada judul project. Pada judul project ini kalian isikan project apa yang akan kalian kerjakan. Misalnya, judul proyeknya pemasaran online untuk produk, nah dan seterusnya, itu sesuai dengan produk yang kalian akan jual. Kemudian di kolom produk tentu saja dituliskan kategori atau karakteristik produknya, misalnya kuliner dan lain-lain. Kalian bisa lebih spesifik menyebutkan produk di kolom ini. Kemudian sisipkan foto produknya boleh, atau juga logo jurusan, tuliskan nama-nama kelompok dan seterusnya. Itu untuk cover. Setelah mengisi cover, pada halaman berikutnya kalian sisipkan foto-foto Twibbon anggota kelompok kalian. Jika dalam satu kelompok ada 4 orang anggota, maka akan ada 4 foto Twibbon. Jangan lupa sertakan nama kelompok, bukan urutan kelompok, tapi nama kelompok. Kemudian tuliskan juga motivasi-motivasi, kata-kata inspirasi yang disusun oleh kelompok kalian sendiri. Oke, pada lembaran selanjutnya ada lembar pengesahan untuk proposal business plan. Lembar pengesahan ini diisi dengan identitas project dan produk, kemudian kelompok, kelas, dan pada tanggal berapa proposal ini kalian periksakan dan disetujui oleh guru mata pelajaran. Jadi ini bisa diisi setelah seluruh proses pengisian proposal business plan dan proses bimbingan selesai. Jadi ini bisa diisi di akhir pembuatan proposal business plan. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ada informasi data tim bisnis atau kelompok kalian. Jika ada 4 orang, maka akan ada 4 data. Masing-masing kolom diisi oleh setiap siswa. Masukkan identitas dengan selengkap-lengkapnya, kemudian isi seluruh pertanyaan yang ada dalam kolom tersebut, kemudian sertakan juga foto kalian, foto resmi kalian ya, jangan foto selfie atau bagaimana, tapi foto resmi dengan memakai seragam. Nah, pada halaman selanjutnya ini sudah mulai pada isi dari sebuah proposal business plan. Poin yang pertama ada data rencana usaha. Kemudian di bawahnya, di berikutnya ada nama rencana usaha atau project bisnis. Ini kalian isi dengan rencana usaha kalian ada di bidang apa. Kemudian masukkan logo usaha atau merek. Jadi kalian silahkan di dalam kelompok, dalam tim kalian membuat desain untuk logo usaha atau merek kalian. Kemudian tuliskan nama kelompok usaha ya, bukan urutan kelompok tapi nama kelompok usaha. Kemudian berikutnya ada tanggal mulai usaha, berarti diisi ketika kalian mulai melaksanakan praktek pada semester ini. Berikutnya ada bentuk rencana usaha kreatif yang Anda jalankan, fashion, manufaktur, industri, kuliner, jasa, distribusi, dan sebagainya. Berarti ini pilih sesuai dengan kategori produk yang kelompok kalian akan jalankan usahanya. Kemudian sertakan juga kalian visi kelompok. Visi itu adalah suatu capaian jangka panjang.
kelompok kalian ini mengharapkan apa pada masa depan, pada jangka panjang. Visi dibuat dengan kalimat sederhana tapi menggambarkan apa yang dicita-citakan oleh kelompok kalian pada masa yang akan datang. Setelah visi kemudian dirumuskan menjadi misi, diuraikan lagi menjadi misi. Misi ini adalah uraian dari visi. Bagaimana langkah-langkah yang akan kalian ambil untuk meraih visi tersebut. Setelah menguraikan misi, maka berikutnya adalah tujuan rencana usaha. Tujuan usaha kalian ini kemana? Ingin meraih apa targetnya? Misalnya dalam pencapaian omset, penjualan, dan lain-lain. Yang berikutnya ada value atau tagline usaha. Ini biasanya tagline itu kata-kata unik yang menggambarkan bagaimana usaha kalian ya. Kalian mungkin sering mendengar tagline beberapa produk. Yang selanjutnya sejarah singkat usaha. Ini kalian bisa tuliskan bagaimana kelompok kalian terbentuk, kemudian pada bidang bisnis apa kalian menekuni dan sebagainya. Kemudian target omset per bulan. Nah, silakan ini sesuai dengan kesepakatan kelompok. Kemudian berikutnya ada nomor kontak, ada email, ada Facebook, ada Instagram, ada web perusahaan. Ini jika ada ya, jika tidak ada juga kalian boleh kosongkan atau kalian boleh menggunakan akun-akun yang akan dipakai nanti ketika kalian melaksanakan usahanya. Kemudian marketplace yang akan digunakan. Kalian bisa memilih banyak marketplace yang ada yang kalian bisa kuasai, Shopee, misalnya Lazada, dan lain-lain. Kemudian itu bagian pertama yang harus kalian isi ya. Oke, setelah selesai mengisi poin pertama, lanjutkan dengan poin kedua yaitu gagasan kreatif bisnis. Pada bagian ini jelaskan bagaimana ide bisnis yang akan kalian jalankan serta apa yang menjadi pembeda utama produk kalian dengan produk atau jasa pesaing. Karena pasti dalam satu kelas, apalagi dalam satu sekolah, banyak produk sejenis yang akan dijual oleh siswa. Kemudian lanjutkan dengan poin ketiga, strategi pemasaran kreatif. Pada bagian ini kalian akan menyusun strategi pemasaran dengan model BMC, yaitu bisnis model canvas yang akan dijelaskan secara terpisah. Kemudian berikutnya poin keempat ada analisa produksi. Pada bagian ini tuliskan atau jelaskan bagaimana rencana proses produksinya bagi mereka atau bagi siswa, bagi kelompok yang produknya membuat sendiri di rumah, memproduksi sendiri. Maka isi dengan urutan-urutan produksinya. Tetapi jika tidak memproduksi sendiri, misalnya menjadi reseller atau dropshipper, maka jelaskan bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkah menjalankan usahanya atau operasional usahanya. Mulai menjadi misalnya mendaftar dropshipper dan lain-lain sampai terakhir kalian melakukan usaha. Kemudian yang kelima ada analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan atau ancaman yang dihadapi dalam menjalankan bisnis. Untuk analisis SWOT ini matriknya juga akan diterangkan secara terpisah. Setelah analisis SWOT, yang selanjutnya adalah analisa keuangan. Analisa keuangan ini berisi mengenai rencana-rencana pengelolaan keuangan, dimulai dari penetapan modal usaha dan kemudian pengalokasian untuk apa saja modal usaha tersebut akan digunakan. Ini akan ada di lembar terpisah nanti ya. Kemudian yang berikutnya adalah analisa kreatif inovasi produk. Ini adalah langkah-langkah lanjutan ketika kalian sudah memiliki sebuah produk, baik produk hasil olahan sendiri, hasil produksi sendiri maupun produk reseller atau dropshipper, maka kalian punya inovasi-inovasi apa lagi yang akan dikembangkan. Jika produksi sendiri mungkin akan ada penambahan varian rasa, bentuk, warna, dan lain-lain. Jika kalian sebagai reseller atau dropshipper, mungkin kalian akan melakukan inovasi pada kemasan misalnya yang lebih menarik atau pada layanan-layanan usaha lainnya. Selanjutnya adalah bagian penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Di sana terdapat beberapa urutan kegiatan dari 1 sampai 10 dimulai dari pembentukan tim bisnis yang sudah kalian kerjakan.
Kemudian selanjutnya penyusunan rancangan proyek bisnis yang akan kalian kerjakan. Kemudian penyusunan jadwal pelaksanaan proyek bisnis yang pada poin ini akan kalian kerjakan. Dan seterusnya, silahkan untuk dibaca urutan kegiatannya. Masing-masing urutan kegiatan ini kalian alokasikan waktunya pada kolom di sampingnya. Di sana ada kolom kosong sebanyak 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, itu artinya untuk 5 bulan dimulai dari Agustus. Kolom kosong itu kalian isi dengan bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, 5 itu menunjukkan minggu. Nah, kegiatan-kegiatan dari 1 sampai 10 ini akan kalian kerjakan pada bulan apa di minggu ke berapa. Jadi kalian silahkan dengan anggota kelompoknya masing-masing sesuai dengan kesiapan kelompok. Misalnya pembentukan tim bisnis sudah kita kerjakan pada bulan Agustus di minggu kedua, maka kalian arsir di angka 2 bulan Agustus pada kolom pembentukan tim bisnis. Gunakan warna-warna berbeda untuk memberi pembeda pada setiap kegiatan. Nah, inilah form analisa keuangan yang tadi disebutkan di poin sebelumnya. Kalian mengisikan analisa keuangan dimulai dari modal awal. Kalian bisa tetapkan modal awal di dalam kelompok kalian sendiri. Kemudian modal awal ini akan digunakan untuk apa saja alokasi keuangannya. Misalnya sebagai biaya investasi. Biaya investasi itu biaya pembelian peralatan, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jangka panjang misalnya ya. Tapi jika tidak ada, ini bisa kalian kosongkan. Kemudian yang kedua ada biaya produksi atau usaha atau biaya kerja. Biaya produksi diisi jika produknya dibuat sendiri di rumah. Maka yang kalian isi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead lainnya. Kemudian jumlahkan. Tapi jika kalian tidak memproduksi sendiri, artinya jadi reseller, maka kalian mengisi pada poin persediaan barang dagangan, kemudian biaya overhead lainnya. Biaya overhead itu misalnya biaya transportasi, biaya pengemasan dan lain-lain ya. Jadi biaya-biaya di luar harga barang. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli selain persediaan barang dagangan atau selain membeli biaya bahan baku dan membayar tenaga kerja. Jadi itu untuk yang dropshipper, berarti kalian juga bisa mengisi saja di persediaan barang dagangan misalnya ya. Kemudian alokasikan juga biaya pemasaran dan biaya administrasi sehingga bisa diketahui berapa total biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan proses usaha ini. Nah, selanjutnya adalah menuliskan harga jual produk. Karena di kelompok kalian mungkin walaupun dalam satu kategori produk misalnya kuliner atau fashion, tapi jenis produknya pasti berbeda. Maka tuliskan rincian nama produknya dengan detail. Kemudian dalam satu produk itu, satu jenis produk itu ada varian apa saja, apakah beda ukuran, misalnya beda rasa, beda warna, kemudian harga jualnya persatuan berapa, kemudian laba dari persatuan berapa. Misalnya kalian menjual kaos, untuk produk fashionnya misalnya kaos varian atau modelnya misalnya kaos model gambar gunung misalnya ya, harga satuannya 40.000 harga jualnya. Nah, dari 40.000 ini ada laba berapa? Misalnya dari 40.000 itu sebetulnya harga pokoknya 30.000, maka labanya 10.000 dan seterusnya untuk produk yang lain. Kemudian setelah mengisi harga jual produk, kalian mengisi estimasi penjualan dan laba untuk setiap produk ya, diisi nama produknya seperti tadi, harga jual satuan, laba satuan yang di kolom atas itu kalian pindahkan. Kemudian tetapkan target penjualannya. Dalam 1 bulan kalian ingin mendapat atau memperoleh berapa penjualan, itu namanya target. Dari target ini akan terlihat ketika misalnya tadi menjual kaos 40.000 harga satuannya, target kalian dalam sebulan laku 10 misalnya, maka estimasi pendapatan penjualannya adalah 40.000 dikali 10. Sedangkan estimasi labanya yang tadi karena labanya misalnya 10.000, maka estimasi labanya adalah 10.000 dikali 10. Maka kalian isikan ini di kolom ini untuk setiap produk yang dijual di dalam
kelompok kalian. Nah, setelah selesai mengisi semua kolom-kolom di atas, kalian sertakan juga pada lampiran adalah contoh-contoh foto-foto produk ataupun misalnya screenshot akun-akun sosial media yang kalian gunakan untuk proses bisnis tersebut. Nah, anak-anak sekalian, itulah langkah-langkah penyusunan proposal bisnis plan. Nanti jangan lupa kalian simak juga bagaimana cara menyusun bisnis model kanvas dan mengisi matriks SWOT pada bagian lainnya untuk bisa mengisi bisnis plan ini secara lengkap, secara menyeluruh. Demikian, selamat menyimak, selamat mencoba mengisi proposal bisnis plan di dalam kelompok kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.